Berapa banyak dari saudara ketika saudara datang di tempat ini, saudara tahu ada hadirat Tuhan di tempat ini. Pak, dan di dalam hadirat Tuhan, anything can happen. Itu sebabnya Bapak datang ke tempat ini, jangan tanpa pengharapan. Terima di dalam hadirat Tuhan, anything can just happen. Bahkan saudara yang ada di tempat ini sore ini, saudaraku. Ketika tadi saya masuk di tempat ini, saya duduk di depan sini, saudara, saya sangat tahu. Pengurapan yang ada di tempat ini semakin naik, saudara. I know it. Saya bisa rasakan itu. Saudara masuk di tempat ini dan saudara tidak akan merasakan hanya hal sekedar biasa saudara masuk di dalam gereja, saudaraku. Saudara masuk di tempat ini, saudara bisa merasakan there is a presence of God. Ada hadirat Tuhan di tempat ini. Gak terasa ya saudara, kita ini sudah masuk di bulan Desember. Betul ya Pak ya? Sebagian orang mengatakan, saudaraku, bulan Desember ini bulan anugerah. I think I agree with it. Saya setuju, saudara. Indeed, Natal itu adalah sebuah anugerah. Dan di bulan ini, saudara, kita akan masuk dalam satu seri firman Tuhan yang baru. Yang akan saya beri judul Abundant Grace. Anugerah berlimpah. Kalau mau tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Wow, ibadah jam 4 sebentar lagi sudah gak akan cukup lagi. Dari ujung sampai ujung tempat ini akan penuh sesak dengan jiwa-jiwa yang akan dibawa semakin mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Kalau mau tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Kita orang Kristen, saudara, kita itu sudah familiar dengan kata grace. Anugerah itu kalimat kata yang kita sebagai orang Kristen sudah familiar, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya orang sebut itu grace, ada sebagian orang menyebutnya favor. Intinya saudaraku itu adalah kasih karunia Tuhan, ada sebagian yang mengatakan kebaikannya Tuhan. Dalam kamus bahasa Indonesia, saudara, anugerah itu diartikan sebagai sebuah pemberian, Pak. Dari orang dari satu pribadi yang tingkatnya lebih tinggi, saudara. Kepada yang lebih rendah, itulah anugerah, saudaraku. Tapi apapun itu, saudara, izinkan saya mengatakan satu hal ini, saudaraku. Yang saya tahu, salah satu wujud, salah satu ekspresi, Bu. Perwujudan dari anugerah, ketika Tuhan memberikan anugerahnya dalam kehidupan seseorang, Pak, yang saya tahu ada divine backing dalam hidup orang itu. Saya ulang ya saudaraku. Yang saya tahu saudaraku, ketika anugerah Tuhan ada di dalam kehidupan seseorang, salah satu perwujudannya yang bisa saya lihat dengan kasat mata adalah ada divine backing. Ada dukungan ilahi atas orang itu. Dan inilah yang akan saya sampaikan sebagai judul firman Tuhan hari ini, divine backing. Dukungan ilahi dalam kehidupan seseorang, saudaraku. Artinya, saudara, dengan kata lain, ketika Tuhan memberikan anugerahnya, Tuhan itu memberikan dukungannya, Pak, dalam kehidupan orang. Ketika dia memberikan anugerahnya dengan kata lain, Bu, sesungguhnya dia itu sedang membacking orang ini. Itu sebabnya Mazmur 20 ayat yang ketiga kita lihat yuk saudaraku, di sana dikatakan apa? Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Berapa banyak sih dalam kehidupan ini saudaraku kita merasa tidak peduli seberapa keras kita berjuang, ada waktu-waktu, Pak. Saya pun pernah mengalami, Pak, ada waktu-waktu di mana kita merasa kayak, apa ya saudaraku, kita sudah berjuang keras tapi, apa Bu, deadlock. Kita merasa seperti kayak stuck. Kadang-kala dalam kehidupan ini, saudaraku, kita masuk dalam satu season masa-masa setiap orang berbeda, saudaraku. Saya tidak tahu saat ini saudara sedang ada di dalam masa apa. Tapi ada saatnya di dalam kehidupan kita ini di mana kita tuh merasa kayak apa sih saudara, kayak we have nowhere to go gitu saudara. Kita udah gak tahu lagi mau pergi kemana saudaraku. Kita sudah seperti kayak seolah-olah apa ya saudaraku, kita gak punya tempat lagi untuk kita
kayak berlari saudaraku. Justru di saat-saat seperti itulah saudaraku, dikatakan one touch of favor worth more than lifetime labor. Satu sentuhan dari anugerah Pak, itu bernilai lebih dari kerja keras seumur hidup. Yang percaya aminnya paling keras. Berapa banyak dari saudara yang percaya Pak, orang yang hidup dalam favor itu hidupnya enak. Loh bener loh saudara. Orang itu kalau hidup dalam favor, yang buat orang lain gak bisa, buat saudara bisa. Bener? Bener saudara? Kalau saudara dapat favor dari seseorang saudaraku, buat orang lain lama, buat saudara cepat. Betul? Itu sebabnya saya mengatakan enak hidup di dalam anugerah. Kenapa saudaraku? Karena yang seolah-olah saudara bagi manusia sudah bekerja keras. Saya tuh melihat saudara, ada orang-orang yang dalam kehidupan itu kadang kita itu apa ya saudara? Sampai rela loh melakukan apa saja demi kesuksesan. Pernah ketemu yang begini saudaraku? Benar-benar loh saudaraku. I mean like bukan hanya bekerja keras, bahkan dia rela melakukan almost like everything saudara, anything. Saya berjumpa dengan orang-orang yang demi kekayaan saudaraku, demi sukses. Mau dari apa saudara? Sebut aja tipu-tipu. Sebut aja semua saudaraku. Suap, korupsi, sikut sana, sikut sini saudaraku. Saya kadang bahkan melihat saudara dalam hidup orang ini dia berjuang begitu keras saudaraku. Demi sebuah kesuksesan, demi yang namanya jadi kaya. Sampai yang terakhir-akhir ini muncul kata yang cukup trending saudaraku. Pesugihan. Betul ya? Sampai demi kalau udah gak bisa apa, udah deadlock, gak ada jalan keluar, udah deh. Ya sudah mau sampai pesugihan pun apa segala macam cara dijalani saudaraku demi untuk sukses. Tapi sampai di satu titik tertentu saya merenungkan itu saudaraku dan saya berpikir apa gunanya semuanya itu kalau di ujungnya saudara in the end of everything kita nggak dapatkan damai. Apa gunanya semuanya itu? Oke, let's say saya melihat orang-orang ini menemukan yang namanya kesuksesannya. Dia berhasil saudaraku, dia dapat kekayaan begitu rupa. Tapi apa gunanya kalau di ujungnya saudaraku semua yang didapatkan itu at the cost of the family. Keluarga yang dikorbankan, keluarga hancur, pernikahan hancur, anak-anak hancur saudaraku. Bahkan di dalam beberapa kasus saya melihat di dalam kasus-kasus pesugihan saudaraku, bukan hanya sekedar keluarga hancur, hubungan hancur, no. Bahkan mereka sampai kehilangan nyawa. Saya berpikir saudara kalau ujung-ujungnya hanya at the cost of our health. Kesehatan kita saudara, saya berjumpa banyak orang kaya saudaraku, tapi di tengah kesuksesan dan keberhasilannya mereka berkata, apa gunanya semuanya ini kalau di akhir dari ujung kesuksesan mereka berkata saudaraku, uang mereka habis hanya untuk kesehatan mereka. Itu sebabnya Alkitab sampai berkata saudaraku, Mazmur 127 ayat 1 mengatakan apa saudaraku? Kita buka ya, nyanyian ziarah Salomo. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Pastor, mungkin sebagian dari saudara berkata, maksudnya pastor ngomong semuanya ini apa sih? I cut it short, saudaraku. Saya tidak sedang berkata bahwa sebagai orang Kristen kita tidak harus kerja keras, Pak. Alkitab berkata kalau sebagai orang Kristen, saudara, Alkitab berkata kalau kamu tidak bekerja janganlah kamu makan. Saya tidak sedang berkata bahwa oke, kita nggak perlu berjuang, kita nggak perlu bangun hubungan, kita nggak perlu bangun networking, kita nggak perlu cari jalan ini dan itu. No, that's not what I say. Yang sedang ingin saya katakan, saudaraku, saya cuma ingin mengatakan sederhana, take time. Di penghujung tahun ini saudaraku, ambil waktu kita refleksi diri kita sendiri. Sesederhana saudaraku yang saya ingin katakan,
Get Him involved in your life. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Bolehkah saya katakan ini saudaraku? Don't fight alone. Jangan berjuang sendiri. Karena kadang kalau kita nggak sadar saudara, kita menjalani semuanya, kita begitu bekerja keras, kita berjuang dengan mati-matian. Tapi di mana Tuhan dalam semuanya itu? Yang mengerti, katakan amin. Sama-sama berjuangnya, sama-sama bekerja kerasnya, sama-sama berusahanya Bu. Ajak dia bersama dengan saudara, bawa dia dalam hidup saudara. Izinkan anugerahnya bekerja dalam kehidupan saudara. Because one touch of favor worth more than lifetime labor. Hari-hari ini saya ajak saudara. Coba satu pertanyaan ini. Kenapa sih banyak orang Kristen kadang seringkali saudaraku justru meninggalkan Tuhan? Coba saudara, pernah nggak saudara berpikir Tuhan seperti apa sih yang menurut saudara-saudara sembah? Is he some kind of God far away? Tuhan yang nun jauh di sana saudaraku, Tuhan yang keras Pak. Jangan-jangan tanpa kita sadari Bu, kita berpikir dia Tuhan yang terlalu sibuk hanya untuk mengurusi hal-hal yang kecil. Bolehkah kita baca satu ayat ini? Ketika saya baca satu ayat ini saudaraku, saya sangat tersentuh. Mazmur pasalnya yang ke-86. Oh, ketika saya baca ini ya saudaraku, wow. Sebab Engkau ya Tuhan, baik. Bolehkah saya katakan Pak, Bapak punya Tuhan yang baik. Setiap saat dalam hidup saya berjalan saudaraku, ini yang saya katakan terus Pak. Kapan sih Tuhan gak baik dalam hidup kita? Kita ini loh yang seringnya gak baik. Tapi kapan sih Tuhan gak baik? Selalu dalam hidup kita dia baik. Bukan hanya dia Tuhan yang baik saudara. Karena jangan-jangan pemahaman kita yang salah tentang Tuhan kita menentukan reaksi kita, sikap kita kepada dia. Kadang-kadang kita jadi kayak menjauhkan dia dari kehidupan kita saudaraku. Dia bukan Tuhan yang jahat saudara, He is a good God. Bahkan di ayat ini dilanjutkan apa di sana saudaraku? Dan suka mengampuni. Berapa banyak dalam kehidupan saudara melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi balik-balik lagi ketika saudara datang kepada dia yang ada hanya pengampunan demi pengampunan demi pengampunan saudaraku. Sampai Alkitab berkata sebentar saja murkanya tapi tidak berkesudahan kasih setianya. Seperti apa sih Tuhan yang saudara pikir saudara punyai? Kita lanjutkan lagi saudara, di sana dikatakan apa? Berlimpah kasih setia dalam kehidupan saudara. Bukan hanya satu touch of favor dalam hidupmu. Again and again and again. Dia ingin kerjakan favor upon favor upon favor. Saya tuh pernah melihat saudaraku ketika favor bekerja saudara. Favor always amaze me. Saya berjumpa dengan satu bapak saudara, pada saat itu dia sudah menjalani satu bisnis asuransi sangat lama saudaraku. Cukup lama saudara sampai saya kaget ketika dia datang kepada saya dan dia berkata, Pastor tolong doakan saya. Saya mau pindah dari perusahaan ini ke perusahaan yang lain. Jujur saya kaget, saya bilang Pak sudah lama loh di perusahaan ini, kenapa gitu. Dia katakan, dia kasih saya beberapa pilihan dari nama-nama perusahaan yang menawarkan kepada dia, saudaraku. Saya berdoa untuk bapak ini, saudaraku. Saudara tahu apa yang terjadi? Singkat cerita, saudara, saya tidak ceritakan prosesnya. Singkat cerita, saudaraku. Setelah dia pindah dari tempat itu, dia tanya kepada saya perusahaan yang mana, kita berdoa sama-sama, saudara. Singkat cerita, tahukah saudara ketika Favor bekerja, I'm amazed. Dia katakan kepada saya, Pastor, 10 tahun saya bekerja di tempat lama. Semua yang saya kerjakan dalam 10 tahun
Saya peroleh hanya dengan saya bekerja 1 tahun di tempat yang baru. Oh, saya tidak mendengar tepuk tangan dari tempat ini. Bolehkah saya katakan ini saudaraku, setiap dari kita butuh backingan yang dari Tuhan, katakan amin. Jangan mau berjalan sendirian, jangan mau tanpa anugerahnya Tuhan. Sama-sama kerja keras, cari anugerahnya Tuhan saudara di dalam kerja keras saudara. Orang yang hidup dengan backingannya Tuhan ya saudara, hidupnya tidak akan pernah sama saudara. Saudara kebayang gak sih? Mazmur 127 berkata Tuhan itu membangun rumah kita. Saya tuh kalau renungin ayat ini ya, saudaraku, saya nggak habis pikir loh. Nggak usah jauh-jauh, Tuhan membangun rumah kita, kadang kita nggak pernah berpikir ya saudara. Coba nggak usah jauh-jauh, setiap dari kita di tempat ini, sebagian dari kita punya ART, betul saudara? Kita punya asisten rumah tangga, betul? Kita punya bawahan saudara. Kebayang nggak sih? Saudara punya asisten rumah tangga, saudara datang ke rumahnya, saudara cat rumahnya, saudaraku. Saudara tumpuk bata, saudara bangun rumahnya, kebayang gak sih? Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? That God, I mean Tuhan yang satu itu loh saudaraku. Siapa sih kita? Kebayang gak sih saudaraku? Katakan saudara kita mau bangun rumah. Desainer ternama dunia datang ke tempat saudara, bangun rumah saudara, kita tuh mau bayar berapa saudara? Yang mengerti katakan amin. Itu kita baru bicara soal desainer saudara, kita baru bicara soal katakan presiden. Kebayang gak sih saudara? Orang sekelas itu datang ke rumah saudara, dia tumpuk bata rumah saudara, dia cat rumah saudara. Can you imagine it? That's what it calls grace. Kenapa saudaraku? You never afford to pay. Saudara tidak akan pernah bisa bayar saudaraku. Tapi dengar baik, apa yang saudara tidak pernah mampu bisa bayar, Dia berikan itu gratis sebagai anugerah dalam kehidupan saudara dan saya. Di akhir penghujung tahun ini saudaraku, tutup tahun 2019 dengan hidup dalam anugerah Tuhan. Jangan terus menerus saudaraku, saudara ada di dalam rasa lelah. It's tiring you know to fight by yourself. Capek loh Pak berjuang sendiri dengan kekuatan kita. Sebagian dari saudara berkata kepada saya, Pastor katanya 2019 adalah tahun mujizat besar. Begitu banyak orang mengalami, kenapa saya tidak doa saya tuh saudaraku di akhir tahun ini. Tarik dirimu saudaraku. Coba mulai refleksi diri kita lagi saudaraku, mulai evaluasi diri kita dan ambil keputusan di akhir tahun ini. Masuk di dalam tahun anugerahnya Tuhan. 1 bulan ini saudaraku, jangan lewatkan katakan Tuhan aku mau masuk, aku mau jadi anak-anak yang dapat favornya Tuhan. Orang lain boleh hanya bekerja keras dengan kekuatannya, orang lain boleh mengandalkan usahanya, orang lain boleh mengandalkan kuda, kereta dan semuanya. Tapi aku memilih mengandalkan Tuhan yang aku sembah. Aku memilih mengandalkan Tuhan yang baik. Tuhan yang suka mengampuni. Tuhan yang berlimpah kasih karunia-Nya di dalam kehidupanku. Doa saya di akhir tahun ini, saudara melihat yang namanya hidup di dalam favor-Nya Tuhan. Hidup itu indah. Kalau mau tepuk tangan yang paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Karena orang yang hidup dengan backingannya Tuhan, saudaraku. Saya akan bagikan kepada saudara ada 3. Ini karena waktunya terbatas ya saudaraku. Saya bagikan 3 hal aja saudara. Orang yang hidup dalam backingan Tuhan tuh gak mungkin sama saudaraku sama orang lain. Yang pertama aja saudara, orang yang hidupnya ada di bawah favornya Tuhan, backingannya Tuhan, divine backing saudara. Dia akan grow stronger. Dia akan jadi lebih kuat. Ada satu kisah di dalam Alkitab sangat unik, kita buka 2 Tawarik. Pasalnya yang ke-26 ayat 14. 2 Tawarik 26 ayat 14 sampai 15.
2 ayat yuk sama-sama baca ya. Kita baca sama-sama dengan suara keras 2, 3. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umban. 15. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur dengan suara keras sampai ke negeri-negeri yang jauh. Karena apa saudara? Ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Kalau saudara baca 2 ayat ini maka saudara gak akan dapat gambaran. Tapi ceritanya seperti apa sih ayat ini saudaraku? Ada salah satu raja Yehuda saudaraku namanya Uzia. Raja ini saudara dipilih untuk memerintah sebagai raja di usia 16 tahun. Ada di sini yang usianya masih 16 tahun? Boleh saya lihat? Tangan terangkat. Oh ada 1 saudara. Ada lagi yang usianya 16 tahun? Ada lagi? Ada lagi? 2. Cuman 2. Oke. Saudara bisa bayangkan Raja Uzia ini diangkat menjadi raja di usia semuda Noni yang di sana saudaraku. Semuda yang ada di atas juga, 16 tahun. Di usianya yang ke-16 tahun ini saudara, dia diangkat. Semua orang tidak ada yang menganggap dia akan menjadi seorang raja yang sukses. Dia diangkat dalam keadaan yang terpaksa karena harus menggantikan raja yang sebelumnya saudaraku. Apa sih yang bisa dilakukan oleh anak umur 16 tahun? Memerintah sebuah wilayah dan negara yang begitu besar. Tapi anehnya saudara, against all odds, dari semua yang orang istilahnya apa ya saudaraku, ini underdog saudara. Sama sekali udah gak diperhitungkan Pak, anak umur 16 tahun apa sih yang bisa diharapkan dari anak umur 16 tahun sebagai seorang raja loh saudaraku. Tapi ajaibnya saudaraku, di bawah pemerintahan Uzia ini, bangsa Israel itu berkembang pesat saudaraku. Maaf, Yehuda saudara pada saat itu berkembang pesat saudara. Bukan hanya itu saja, di bawah pemerintahan Uzia, bahkan Uzia ini Pak memerintah lebih lama dari Daud dan Salomo. Dia memerintah 52 tahun saudaraku. Tidak ada satu orang pun yang memperhitungkan seorang anak berusia 16 tahun bisa melakukan itu. Ajaibnya lagi di bawah pemerintahan Uzia ini saudaraku, inovasi demi inovasi. Kemajuan demi kemajuan. Itu dilakukan di dalam bangsa Yehuda pada saat itu. Dan lebih dahsyatnya lagi ketika semua orang bertanya-tanya saudara, rahasianya apa? Anak 16 tahun bisa melakukan semuanya itu. Ayat 15b menjawab dengan sangat jelas. Boleh kita baca sekali lagi ayat ke-15 bagian B tadi saudaraku. Sama-sama ya saudara. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Karena apa saudara? Alkitab mencatat loh, apa? Ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Saya perkatakan, saya deklarasikan. Dalam kehidupanmu, engkau ditolong dengan begitu ajaib. Dalam pekerjaanmu, engkau ditolong dengan begitu ajaib. Dalam apa yang kau kerjakan, engkau ditolong dengan begitu ajaib. Oh tepuk tangannya yang paling meriah buat raja di atas segala raja. Lebih dahsyat lagi buat raja di atas segala raja. Dan dia membuat engkau menjadi kuat. Engkau tidak lagi menjadi orang-orang yang lemah. Oh yes. Di akhir penghujung 2019 ini, engkau ditolong dengan ajaib. Di penghujung 2019 ini, orang melihat engkau, mereka geleng-geleng kepala. Karena mereka berkata, bagaimana bisa seorang menjadi begitu kuatnya. Itu yang jadi atas kehidupan saudara. Kita gak usah bicara jauh-jauh saudaraku. Orang kalau mau ngadain event aja saudara. Contoh sederhana lah saudara. Sukses tidaknya event sangat dipengaruhi dari the person behind the scene saudaraku. Betul ya? Orang di belakang eventnya ini siapa? Kalau backingannya kuat, ya eventnya besar saudara.
Tapi kalau backingannya kecil, ya saudara, ya nggak bisa. Yang mengerti katakan amin. Pertanyaan saya saat ini saudaraku. Dalam kehidupan saudara, siapa yang sponsor saudara? Siapa yang backing saudara? Halo? Doa saya, kalau Tuhan ada di pihak saudara, siapa jadi lawan saudara? Tuhan yang jadi divine backingnya saudara. Tuhan yang jadi pendukung, sokongan dalam kehidupan saudara. Di saat dimana harusnya saudara jatuh. Saudara tahu harusnya saudara jatuh. Tapi entah bagaimana, Tuhan topang saudara. Yang harusnya jatuh nggak jatuh saudara. Di saat dimana saudara tahu harusnya saudara hancur. Entah bagaimana saudara bisa tetap kuat saudaraku. Karena ada divine backing yang dari Tuhan. Orang yang dapat divine backing hidupnya jadi kuat. Oh, tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Yang kedua saudara, orang yang dapat divine backing, yang saya lihat ya saudara, akan mengalami yang namanya promosi demi promosi, from glory to another glory, from another glory to a bigger glory. Berapa waktu yang lalu Pastor Jonathan tuh kalau nggak salah pernah cerita saudaraku. Saya pernah dengar Pastor Jonathan tuh cerita ada satu orang bapak, kalau nggak salah dari Jakarta kok saudara. Bapak atau ibu ya. Intinya dari Jakarta saudaraku. Mereka datang ke gereja kita. Pas ketika datang sudah dengar khotbahnya Pak Obaja. Dengar khotbahnya Pak Obaja. Dari ceritanya dari mereka ini mendengar khotbahnya Pak Obaja, mereka mengambil satu keputusan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka mau persepuluhan saudaraku. Saya kaget juga saudara. Karena baru pertama datang dengar khotbah dan mengambil satu keputusan mereka mau persepuluhan. Dan orang ini berkata saudaraku awalnya nggak gampang. Karena bertobatnya juga di usia yang sudah cukup berumur saudaraku. Bukan yang dari anak-anak dibiasakan memberikan persepuluhan, enggak saudara. Dan ketika dia memberikan persepuluhan untuk yang pertama kalinya itu bukan dalam kondisi ekonomi yang baik. Dia mengambil keputusan memberikan persepuluhan. Ini sudah pernah diceritakan Pak Jo saudaraku. Setelah dia memberikan persepuluhan, tidak lama kemudian Tuhan membukakan jalan saudara. Tuhan membukakan jalan dan dia bersaksi saudara. Dari pertama kali dia persepuluhan saudaraku, sampai Tuhan membuat dia bisa memberikan persepuluhan 10 kali lipat lebih dari pertama kali dia memberikan persepuluhan. Waktu saya dengar kesaksian ini saja saudara, bagi saya itu sudah luar biasa sekali. Yang ada di dalam keadaan deadlock, yang tadinya ada di dalam keadaan benar-benar stagnan, seolah-olah kayak nggak ada jalan keluar, nowhere to go, saudaraku yang saya ceritakan, saudara. Tapi karena satu keputusan, dia melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan bukakan jalan begitu rupa. Ajaibnya, saudaraku, kesaksian ini nggak berhenti sampai di sini. Ini loh yang saya katakan kepada saudara, orang yang ada divine backing, itu dibawa from glory to another glory to a bigger glory, saudara. Baru saja saudaraku, saya dapat kesaksian lagi dari orang ini, saudara. Sebelumnya dia diberikan Tuhan kemampuan dari yang hanya memberikan persepuluhan aja susah, saudara. Sampai akhirnya bisa memberikan 10 kali lipat. Tahukah saudara, yang terakhir saya dapat kabar, saudara, Tuhan membuat dia dimampukan, Tuhan mampukan dia, saudaraku. Dia dapat closingan, saudaraku. Entah bagaimana cara Tuhan dengan cara yang ajaib. Bukan saja dia bisa memberi 10 kali lipat, saudaraku, dari yang pertama. Kali ini dia bisa memberi 10 kali lipat dari 10 kali lipat yang pertama, saudaraku. Berarti berapa saudara? 100 kali lipat. Berapa banyak yang setuju dengan saya? Kalau bukan favor dari Tuhan, tidak mungkin. Yang mengerti aminnya yang paling dahsyat. Ini yang saya lihat saudaraku. Sungguh-sungguh orang-orang yang dalam kehidupannya saudara, ada divine backing. Pak, anugerah itu tidak akan tidak terlihat Pak. Orang yang dalam hidupnya ada favor.
orang di sekelilingnya tidak bisa tidak melihat. Karena segala yang dia kerjakan entah bagaimana flourish. Di gereja kita ini ya saudaraku, ketika kita mulai terus mengangkat Tuhan, nama Tuhan ditinggikan. Sesederhana kalau orang bertanya kepada saya, Pastor, apa yang dikerjakan di gereja ini? Kami tidak melakukan apa-apa yang berbeda saudaraku. Yang kami lakukan hanya sederhana, Tuhan kasih rema. Sebanyak parit yang engkau buka, sebanyak itulah aku kerjakan mujizatku. Saya sangat ingat sekali rema itu saudaraku. Kami ada di India pada saat itu. Remanya sederhana, sebanyak parit-parit yang engkau buka, aku akan menyediakan mujizat yang besar atas kehidupanmu. Dan saya, saudaraku, saya bersyukur dengan Pak Pastor Jonathan, saudaraku. Pak Jo itu orang yang kalau terima rema dari Tuhan, dia berani melangkah, saudara. Ada banyak orang sudah terima rema, tapi gak berani melangkah. Sungguh saudaraku, apa yang kita kerjakan, kita buka Pondok Daud begitu banyak. Sampai detik hari ini Pondok Daud di Jakarta ini sudah 6 jam, di kota Jogja sekarang sudah 24 jam saudaraku. Saya tuh sampai merinding saudara. Ketika dinyanyikan penyembahan, pujian penyembahan, Miracle Night Service di Jogja itu baru dibuka minggu lalu saudara. Itu saudara yang pernah ke Jogja, ada di sini yang pernah ke Jogja, yang tahu Jogja? Ada lagi sebagian ada yang tahu Jogja. Gedung Grand Pelita Keluarga Allah Jogja berapa banyak yang tahu sudah? Tahu ya, Ibu tahu. Ada sebagian tahu. Dari Gedung Grand Pelita sampai ke Yap Square. Itu parkiran panjang penuh gak cukup saudaraku. Jangankan orang mau masuk ke gereja kita naik sepeda motor, naik mobil saudara. Naik sepeda motor aja seperti apa sih sepeda motor diselipin dikit kan bisa tuh saudara. Itu satu sepeda motor aja gak muat lagi masuk saudara. Kemarin di kota Solo yang saya dengar saudaraku, Miracle Night Service, itu sudah tempat bawah gak cukup. Orang akhirnya karena gak dapat tempat naik ke ruang battle saudaraku, sekalipun tidak bisa langsung melihat secara langsung saudaraku, orang berbondong-bondong. Satu kali Miracle Night Service saudaraku hampir 1.000 orang hadir. Saudara bisa bayangkan saudara, bagaimana orang dibawa lapar dan haus cari Tuhan. Saya aja saudara kemarin saya lihat video yang dikirimkan ke saya lihat saudaraku. Saya dengar orang pujian penyembahan, saya gak tahu multimedia ada gak ya? Disimpan gak ya dari yang minggu lalu saya minta ya? Karena saya minggu lalu gak khotbah di jam ini saudaraku. Ada gak ya? Kalau ada boleh dong yang dari Jogja ditayangkan. Saya itu dikirim saudaraku videonya saudara. Saya dengarkan, itu orang bukan ibadah loh saudara, bukan hari Minggu loh. Itu bahkan bukan KKR Pak. Itu orang berjejalan dari depan sampai paling belakang, gak ada tempat yang orang itu sampai berjubel saudaraku. Bukan sampai satpam di depan tuh sampai bingung ini ada ibadah apa. Bukan ibadah, Pondok Daud, Miracle Night Service saudara di Jogja. Ketika saya dengar penyembahan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saya dengarkan saudaraku. Saya aja yang manusia terharu loh Bu. Bagaimana dengan Tuhan yang 24 jam dalam sehari namanya dipuji-puji, ditinggikan. Itu sebabnya saudaraku. Pilihlah untuk hidup dalam favor. One touch of favor. Just one touch. Worth much more than. Lebih dari kerja keras seumur hidup kita, saudaraku. Sebagian dari saudara bertanya, Pastor, bagaimana kalau saya nggak punya siapa-siapa yang backing saya? Saya nggak punya modal yang besar. Saya nggak ada kenalan yang orang-orang yang kuat. Bagaimana kalau tidak ada satu orang pun yang membacking saya? Coba baca kisahnya saudara. Ini kisah yang terjadi dalam kehidupan seseorang yang tidak punya siapa-siapa dalam hidupnya. Kejadian 39 ayat 1 sampai 4. Kita baca bergantian ya.
Saya baca ayat 1, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2 saudaraku dengan suara keras 2-3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Tadi sampai ayat pertama tadi saudara, kira-kira loh saudaraku, kalau Yusuf dijual jadi budak, dia punya siapa sih saudara? Seorang budak dijual saudaraku dengan paksa, diambil dengan paksa, dijual di luar kehendaknya dia saudara. Dia punya siapa? Enggak ada saudara. Adakah di sini yang keadaannya lebih buruk dari Yusuf? Adakah di tempat ini yang saudara dijual sebagai budak? Coba senggol kiri kanan katakan, keadaanmu jauh lebih baik. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Kalau di sini hari-hari ini ada yang merasa hidupnya saudaraku ada di dalam keadaan yang menderita. Senggol kiri kanan sekali lagi katakan, keadaanmu sudah lebih baik. Yusuf gak punya siapa-siapa saudara. Tapi ajaibnya ayat 2 mengatakan apa saudaraku? Ayat 2 tadi mengatakan apa? Tuhan menyertai Yusuf. Kita baca ya ayat 3 saudaraku. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya 4 bersama 2-3. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf atas kehidupanmu. Engkau mendapat kasih dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Engkau mendapat kuasa sehingga dalam kehidupanmu engkau dipercayakan hal-hal yang besar. Saya berdoa saudaraku, di penghujung tahun ini, saudara bukan berkata, pastor, hidupku tidak lebih baik. No. Di penghujung tahun ini bolehkah saya mendengar dari mulut setiap anggota jemaat keluarga Allah di tempat ini. Ucapan syukur demi ucapan syukur. Nyanyian pujian demi pujian berkata, kebaikan-kebaikanmu. Amin saudaraku. Kebaikan dan kebaikanmu Tuhan. Jangan pernah katakan Tuhan engkau di mana. Tuhan kenapa Tuhan izinkan seperti ini terjadi dalam hidupku. Tuhan kok engkau tinggalkan aku no. Mulai sejak dari hari ini yang keluar dari dalam mulut saudara. Saudara berkata Tuhan itu baik. Kebaikan demi kebaikan itu yang menyertai hidupku. Tuhan itu suka mengampuni aku. Kasih karunia Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupanku. Orang yang ada di sekeliling aku entah bagaimana saudaraku. Melihat saudara, ada kasih muncul saudara. Melihat saudara, ada favor muncul. Melihat saudara, diberikan kepercayaan, tanggung jawab, kuasa yang lebih. Sehingga engkau tidak turun tetapi terus naik. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Yang ketiga saudara, yang ketiga kita lihat. Apa sih yang dikerjakan favor anugerah dalam hidup kita saudaraku? Ada penghiburan dalam pergumulan saudara. Kita buka yuk 2 Raja-Raja 25 ayat 27 sampai 30. Saya baca 27, 28 saudara baca, kita bergantian. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin, Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 27 bulan itu. Maka Ewil Merodak, Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Sampai di sini dulu saudara. Sebelum nanti kita baca ayat 28, saya ingin ceritakan terlebih dulu. Pas zamannya Yoyakin memerintah, kadang kan kita berpikir yang namanya anugerah itu artinya mujizat, artinya segala hal yang baik terjadi, artinya promosi, artinya sukses, artinya bla 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 bla. Betul ya Bu ya? Ini happen terjadi dalam kehidupan Yoyakin saudara. Pas dia memerintah, itu pas zamannya di mana bangsa Israel itu sudah begitu bejat saudaraku.
Raja-raja sebelumnya, maaf, Yehuda saudaraku. Raja-raja yang sebelumnya itu sudah meninggalkan Tuhan saudara. Sampai di gilirannya Yoyakin jadi raja. Babel datang, diambil alih, dia dijadikan tawanan. Saya tanya saudara, kalau kondisinya seperti ini, itu anugerah apa anugerah Bu? Dibuang loh. Jadi tawanan loh Pak. Di mananya yang anugerah? Bolehkah saya mengatakan kepada saudara di tempat ini? Kalau saudara berpikir bahwa ikut Tuhan gak pernah ada masalah, sorry saudara, saudara salah besar. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Orang yang tidak mengalami masalah jadi orang gampangan. Aminnya paling keras. Bagaimana mungkin saudara bisa disebut lebih dari pemenang? Kalau menang aja gak pernah. Lo malu-maluin lo saudara? Disebutnya aja lebih dari pemenang. Menang aja gak pernah. Lah kapan saudara menang? Lah kalau ada masalah. Yang mengerti katakan amin. Masalah tidak selalu buruk. Halo? Tuhan seringkali mengizinkan masalah terjadi. Baik itu karena kesalahan kita. Baik itu karena ada hal lain yang terjadi. Baik itu karena seizin Tuhan. Apapun itu masalah diizinkan terjadi. Bukan untuk menghancurkan saudara. Masalah diizinkan terjadi supaya nama yang diberikan kepada saudara itu bukan hanya jabatan, itu bukan hanya sekedar nama, lebih dari pemenang. Itu memang saudara. Oh, saya nggak mendengar tepuk tangan dari tempat ini. Jadi kalau saudara datang di tempat ini berpikir saudara sebagai orang Kristen, kita itu bisa escape masalah. Sebagai orang Kristen, yang ada dalam hidup kita hanya selalu pelangi. Sorry saudara, saudara salah tempat. Kecuali Alkitab saya salah saudara. Tuhan tidak pernah berjanji tidak akan ada masalah. Tapi Daud berkata, sekalipun di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Aminnya yang paling keras dari tempat ini. Aminnya yang paling keras dari tempat ini. Aminnya lebih dahsyat lagi dari tempat ini. Yoyakin ngalami masalah saudaraku. Kalau saudara berpikir yang namanya anugerah itu sukses terus. Yang namanya anugerah itu artinya gak pernah ngalami tantangan, rintangan. Salah besar. Dan kalau saudara datang ke tempat ini karena mencari yang satu ini saudaraku gak pernah dapat rintangan dan tantangan. Sorry saudara. Jangan datang ke tempat ini daripada saudara kecewa. Yang mengerti katakan amin. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan gak mau anaknya jadi anak-anak gampangan. Gak mau anak-anaknya jadi anak-anak lembek. Halo? Yang saya tahu, yang saya lihat di tempat ini adalah orang Kristen yang bukan orang Kristen yang lembek. Orang-orang Kristen yang tangguh. Orang-orang Kristen yang kuat. Itu sebabnya saudaraku. Yoyakin juga ngalamin masalah. Dia dibuang. Di penjara selama 37 tahun loh saudara. Coba tanya kiri kanan, 37 tahun itu cepat atau cepat Bu? Ada di sini yang usianya 37 tahun? Ada? Boleh lambaikan tangan saudara yang usia? Ya seusia bapak lah kira-kira Yoyakin di penjara saudaraku. Dari nol, dari lahir sampai sekarang ini 37 tahun. Saudara bisa bayangkan. Tapi dengar baik saudaraku. Lihat apa yang terjadi. Bahkan di dalam pergumulan pun, dalam masalah Pak. Coba kita lihat ayat yang ke-28 yuk sama-sama baca dengan suara keras 23. Sudah dikeluarkan multimedia? Bisa bantu saya? Oke, ayat 28 ya saudaraku ya. Sama-sama 23. Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia itu Yoyakin saudaraku, dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. 29 lagi yuk kita baca. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya
dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Artinya apa saudaraku? Makan semeja dengan raja. Ayat 30, tentang belanjanya, raja selalu memberikan kepadanya sekedar yang perlu tiap hari selama hidupnya. Bolehkah saya berkata, bahkan di dalam masa-masa pergumulan pun, saudara dengar baik, tetap ada anugerah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saudaraku, bahkan di masa-masa di mana engkau dilatih, di masa-masa di mana engkau merasa hidup itu berat, izinkan saya mengatakan ini, jangan suming masalahmu. Suming kebaikan Tuhan. Saya tahu gak gampang saudaraku, ketika saya ngomong seperti ini kepada saudara, bukan saya mengatakan tidak di dalam keadaan yang saya pernah mengalami. Yes, I do. I did. Saya pernah mengalami masa-masa di mana semua yang saya lihat tidak selalu kebaikan. Tapi dengan saudara mensuming masalah saudara, it doesn't make it easier. Mensuming masalahmu di tengah masalah yang besar, saudara, akan membuat engkau menjadi berasa lebih berat lagi. Itu sebabnya Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di tengah di mana saudara menghadapi masalah, jangan izinkan semangatmu kendor. Karena percayalah, ada anugerah di dalam pergumulan. Selalu ada kebaikan Tuhan. Mungkin masalahnya belum selesai. Tapi kalau saudara mau merenungkan, saudara masih tetap ada hari ini saja secara manusia, itu tangan Tuhan. Yang mengerti, katakan amin. Bolehkah kita menjadi orang yang jangan saudaraku gak tahu budi? Sorry ya saudara. Sama Tuhan jangan gak tahu budi saudara. Belajar gampang-gampang melihat kebaikan Tuhan. Pertanyaannya sekarang, Pastor, rahasianya saya akan tutup dengan ini. Rahasianya gimana? Kita ini bisa ada di dalam anugerahnya Tuhan. Bagaimana rahasianya kita ini bisa dapat backingannya Tuhan? Divine backing. Bagaimana caranya kita bisa dapat dukungannya ilahi? Dukungan ilahi saudaraku. Enggak bisa, enggak saudara. Saudara kalau ngadain acara I.O. ada di sini yang profesinya sebagai I.O. Ada? Ada nggak yang di sini I.O? Oh ada satu, ada lagi yang I.O? Ada? Saya mungkin nggak lihat, di sebelah sini ada yang sebagai, ya ada, Ibu I.O ya. Oke, Bu saya tanya Bu, kira-kira Bu kalau sebagai I.O, Ibu menggalang dana sponsor Bu. Sponsor mau support Ibu nggak sebagai I.O? Kalau acara yang Ibu adakan itu berlawanan dengan visi misi dari sponsor. Nggak mau ya Bu ya? Oke. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Bagaimana cara saudara mendapat divine backing? Nomor satu saudara nggak bisa enggak. Saudara itu harus sejalan dengan rencananya Tuhan. Nggak bisa enggak saudara. Hidupmu harus sejalan dengan visinya Tuhan. Yang kau kerjakan saudaraku nggak bisa enggak. Harus sejalan dengan yang Tuhan mau. Karena orang dunia saja tahu saudara. Kalau saudara tidak sejalan, nggak akan dapat support. Yang mengerti amennya yang lebih keras. Tahukah saudara apa yang membuat kehidupan Yoyakin berbeda saudara? Karena di saat yang bersamaan dengan Yoyakin ini saudara, ada satu raja yang sama-sama ada di dalam pembuangan saudara. Tapi berakhir mengenaskan saudara. Yoyakin tidak dibunuh aja, itu sudah puji Tuhan saudara. Ada satu raja bersamaan dengan Yoyakin namanya Sedekia saudara. Sama-sama dibuang Pak, sama-sama ditawan. Tahukah saudara? Di depan matanya semua anak-anak disembelih di depan matanya saudara. Kalau kita mencatat, saudara cari aja Sedekia namanya saudara. Bukan hanya di depan matanya, anak-anaknya, keluarganya disembelih di depan dia saudaraku. Setelah dilakukan itu di depan dia saudara, matanya dicungkil saudara. Kadangkala saudaraku, kita harus belajar untuk mengerti. Kalau saudara mau dapat favornya Tuhan, saudara nggak bisa di luar rencananya Tuhan.
Jadi hari ini kalau saudara mau dapat favornya Tuhan, langkah pertama yang saudara harus lakukan, bagi saudara yang dengarkan ini streaming saudaraku ataupun lewat YouTube. Kalau saudara dengarkan ini dan saat ini saudara belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, izinkan saya katakan ini saudaraku. Make your position right before God. Saudara nggak bisa minta anugerah Tuhan tanpa saudara ada di dalam jalurnya Tuhan. Nggak bisa. Langkah pertama yang harus saudara lakukan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Kalau hari ini saudara datang dan saudara belum terima Yesus, pastikan ambil keputusan saat ini juga terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan saudara. Tapi setelah saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudaraku, mulai ikuti jalannya Tuhan. Yang kedua, kalau saudara mau terima anugerah Tuhan gak bisa enggak. Coba senggol kiri kanan, belajar taat. Yang mengerti katakan amin. Taat itu kata yang hanya terdiri dari 2 huruf saudaraku. T-A-A-T. Saudara. Kata yang hanya sangat sederhana dan pendek, tapi berapa banyak dari saudara yang tahu, bahkan sejak dari kecil aja, anak-anak kita disuruh taat, susahnya minta ampun. Yang mengerti katakan amin. Saudara kalau jengkel lihat anak saudara enggak taat, coba saudara, kira-kira seperti itulah rasanya kalau Tuhan lihat kita enggak taat. Saudaraku. Yang mengerti aminnya lebih keras lagi. Lihat kiri kanan kalau datang sama suami istri katakan, mangguk-mangguk bener mah. Kita bisa jengkel lihat anak kita nggak taat. Tapi coba kalau anak kita dikasih kesempatan ngomong sama kita, mah makanya taat sama Tuhan mah. Yang mengerti aminnya lebih keras lagi. Tahukah saudara kenapa Sedekia sampai mengalami seperti itu sedangkan Yoyakin diluputkan saudara? Yang pertama nggak bisa enggak, saudara harus hidup sesuai dengan jalannya Tuhan. Kenapa? Saya buka dulu, nanti saya jelaskan saudara. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Amsal 16 ayat 7. Dalam masa-masa Yoyakin itu dibuang saudara. Tadinya Yoyakin itu raja yang jahat saudara. Tapi setelah dia dimasuk di masa pembuangan saudara, ajaibnya dia bertobat. Dia mencari Tuhan. Dia berbalik dari jalannya yang jahat. Namanya Yoyakin diganti menjadi Yekonya saudara. Amsal 16 ayat 7 mengatakan apa? 2-3. Jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Luruskan dulu jalanmu, saudara. Kalau masih ada dosa, buang. Jangan kompromi. Kalau Tuhan ingatkan saudara, ada hal-hal yang saudara simpan yang Tuhan tidak berkenan. Jimat, apa segala macam, buang. Kemarin ada datang ke Pondok Daud, saudaraku, saya katakan kepada ibu ini. Dia minta saya doakan, saya katakan kepada ibu ini. Jangan cari Tuhan di saat bersamaan cari dukun. Sepakat ya sudah? Nggak ada instant way, nggak ada jalan pintas. Kalau cari Yesus ya Yesus saja. Jangan ditambah yang lain-lain. Kalau saudara memang niat cari Yesus, datang sama Yesus, buang yang lain. Yang mengerti aminnya ya paling keras. Karena ketika saudara itu jalanmu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ditanya kenapa Raja Babel sampai memberi anugerah begitu kepada Yuda, kita nggak ngerti saudara kenapa. One touch of favor. Tapi favor itu terjadi ketika Yoyakin berbalik kepada Tuhan. Kenapa Sedekia tidak saudara? Nah ini ada ceritanya saudara. Di zaman itu Nabi Yeremia sudah memberikan saudaraku peringatan saudara. Kita buka ayatnya saudara. Kita buka ayatnya. Dua Raja-Raja 25. 24 dulu saudara. Ayatnya yang ke-20. Jadi Yeremia ini sudah berulang kali menyerukan suara Tuhan saudaraku.
24 ayat 20, sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Jadi ceritanya saudaraku, Yeremia itu udah ngomong, sudah, ini memang sudah rencana Tuhan. Bangsa Israel itu sudah bejat saudaraku, Yehuda, Israel sudah bejat. Ini memang sudah rencananya Tuhan, memang mau dibuang. Memang masuk di dalam masa pembuangan. Singkat cerita saudaraku, pesannya Yeremia sudah disampaikan oleh Yeremia, tapi Sedekia memberontak saudara. Dia nggak mau ngikuti. Dia nggak mau terima dengan itu. Pasal 25 ayat 5 sampai 7. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang, mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya berserak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja, ini tadi yang Sedekia saudaraku, membawa dia kepada Raja Babel di Ribla yang menjatuhkan hukuman atas dia. Ayat 7 yuk sama-sama, 2-3 dibaca. Orang menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya. Kemudian dibutakannya lah mata Sedekia. Lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Saudara. Sedekia nggak taat saudara. Akhirnya saudara yang terjadi, dia habis saudara. Yoyakin sama, dalam masa yang sama. Tapi dia memutuskan untuk taat saudara. Coba kita lihat saudara. Padahal ini bukan situasi yang gampang saudara. 2 Raja-Raja 24 ayat 11 sampai 12. Yuk baca sama-sama 2-3. Juga Nebukadnezar Raja Babel datang menyerang kota itu, ini di Yehuda saudaraku. Sedang orang-orangnya mengepungnya. 12 dengan suara keras. Lalu keluarlah Yoyakin Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya dan pegawai-pegawai istananya saudara. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. That's it. Sedekia sudah dengar pesan dari Yeremia, diabaikan saudara. Dia nekat, dia berontak, dia ngelawan saudara. Habis. Yoyakin ngalami sama. Tapi dia dengar-dengaran akan pesan yang diberikan oleh nabinya. Dia menyerahkan diri, dia menerima masa penghukuman itu saudaraku. Dia mengikuti kehendaknya Tuhan. Berapa banyak dalam kehidupan kita ini saudaraku, paling tidak enak justru kalau kita melawan Tuhan saudara. Yang mengerti katakan amin. Bolehkah saya katakan ini saudaraku? Kadangkala ada dalam kehidupan kita ini season of life di mana Tuhan membawa kita melalui proses. Pastor, kalau saya mengalami seperti itu apa yang harus saya lakukan? Nomor 1 saudaraku, uji diri, evaluasi. Ada dosa enggak? Ada kesalahan enggak? Tapi kalau saudara tahu enggak ada dosa, enggak ada kesalahan, kadangkala saudaraku bisa jadi karena kekeliruan kita, salah perhitungan, kurangnya hikmat, dan lain sebagainya. Kalau itu semua tidak ada dan Tuhan izinkan saudara masuk di dalam proses, izinkan saya katakan ini saudaraku, ikuti Tuhan di masa-masa proses itu. Karena kalau bukan karena kesalahan saudaraku, kalau karena kesalahan saudara cepat bertobat, berbalik, minta ampun. Kalau ada kekurangan hikmat dan lain sebagainya, belajar, tambahkan, minta Tuhan hikmat saudara. Tapi kalau saudara tidak dalam semuanya itu dan saudara berkata, Pastor, kenapa? Dengar baik saudaraku, boleh saya bawa kabar baik ini? Kalau semuanya itu tidak ada dan tetap saudara di dalam proses, saya harus katakan ini kepada saudara. Saudara sedang ada di dalam posisi siap-siap untuk dibawa Tuhan naik lebih tinggi saudara. Oh yes, benar. Benar saudaraku. Karena tidak semua proses itu jelek. Adakah anak-anak di sini yang naik kelas tanpa ujian? Yang mengerti katakan amin. Kalau anak kecil aja mau naik kelas butuh ujian, coba senggol kiri kanan, apalagi kita Pak. Apalagi kita Bu. Aminnya paling keras. Itu sebabnya hari ini saudaraku, dalam semuanya itu kalau saudara mau anugerah Tuhan itu turun, taat. Ikuti. Ikuti. Pegang Tuhan kencang-kencang. Karena di dalam masa-masa kesulitan pun, ketika ada divine backing dalam kehidupan saudara, saudara keluar
bukan sebagai orang yang kalah. Saudara keluar lebih dari pemenang. Tuhan angkat saudara lebih dan lebih dalam kehidupan saudara. Saya perkatakan, bangkit berdiri jemaat Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Oh yes, oh yes, oh yes, saudaraku. Angkat kedua tanganmu, saudaraku. Ikuti kata-kata saya, saudara. Dalam hidupku ada divine backing. Ada divine backing. Dalam hidupku full of favor. Maju anugerah. Ke kanan anugerah. Ke samping kiri anugerah. Ke belakang anugerah. Sekelilingku ada anugerah Tuhan. Dalam hidupku dibawa tidak turun, tapi terus naik. Dalam hidupku proses yang diizinkan Tuhan membawa pada kemuliaan. Terima dengan iman engkau yang bisa berbahasa roh, saudaraku. Angkat suaramu, kira-kira maya siakara maya siki. Kerjakan, saudara, kerjakan. Kira-kira maya siakara maya siki. Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang baik, yang ada dalam kehidupanmu. Kebaikan demi kebaikan Tuhan. Mulai perkatakan, saudaraku, Dia Tuhan yang mengampuni hidupku. Dia Tuhan yang mengampuni dosaku. Dia Tuhan yang Hari ini dosaku. saudara datang ke tempat ini, masih ada dosa-dosa yang Tuhan ingatkan, saudara. Hari ini jangan buang waktu. Lepaskan, tinggalkan dosa, saudaraku. Tinggalkan dosa. Engkau yang masih belum bisa mengampuni, engkau yang masih membawa dendam, engkau yang masih terus menyimpan kemarahan, tinggalkan, saudara. Buang jauh-jauh. Anak-anak muda, engkau yang masih hidup di dalam pornografi, engkau yang masih hidup dalam pornografi, masturbasi, engkau yang masih hidup di dalam kehidupan kegelapan, tinggalkan dosa. Engkau yang terikat. Oh, dengan ikatan-ikatan, saya tidak tahu, saudaraku. Engkau yang masih ada jimat, engkau yang bahkan terikat dengan rokok, narkoba, saudara. Hari ini tinggalkan. Dia Tuhan yang suka mengampuni. Datang kepada Dia, saudaraku. Minta ampun di hadapan Tuhan. Engkau yang bahkan Tuhan ingatkan, saudaraku, hidup di dalam perselingkuhan. Oh, kau main-main dengan dosa perzinahan. Tinggalkan dosa. Jangan mencintai orang yang sudah punya pasangannya, saudara. Tiba-tiba diingatkan. Tidak, saudaraku. Tidak berpasangan dengan orang yang sudah punya istri ataupun suami. Dipatahkan di dalam nama Yesus. Tinggalkan dosa itu, saudara. Satu demi satu. Kalau masih ada hal yang tidak berkenan, lepaskan di dalam nama Yesus. Setelah itu masuk, saudara. Masuk di dalam tahta kasih karunia Tuhan. Terima, saudara. Jangan izinkan intimidasi itu mengganggu saudara. Jangan izinkan rasa bersalah. Jangan izinkan hal-hal masa lalu saudara menghambat saudara masuk ke dalam tahta kasih karunia Bapa. Saat ini saudaraku mulai embrace. Datang di hadapan Tuhan, saudara. Bukan lagi dengan kuat dan gagah. Bukan lagi dengan kereta dan kuda. Tapi minta anugerahnya. Minta anugerahnya. Katakan, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam, saudara. Masuk dalam rencanamu Bapa. Oh yes, oh yes, oh yes. Pikiranku, kehendakku. Submit kepada Tuhan, saudaraku. Belajar berserah.
datang di tempat ini dan ini pertama kalinya engkau datang saudaraku.